saya sebagai moderator. Di sini kita akan membahas terkait dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Salah satunya yaitu teman saya yang meraih prestasi pada lomba arung jeram. Berikut ini narasumber kami. Baik Mbak, bisa diperkenalkan namanya siapa? Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Fauzia Fatima, mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Baik Mbak Zia, di sini saya mau tanya-tanya nih, gimana perasaan Mbak Zia setelah menang lomba arung jeram kemarin? Waduh, untuk perasaannya sih ya bersyukur, alhamdulillah ya bisa mendapatkan kemenangan di ajang Porprov tahun ini. Wah, menarik sekali Prof ya. Berarti ada berapa orang Mbak kira-kira yang bersama Mbak Zia waktu lomba di arung jeram kemarin? Untuk di anak Kesma sendiri saya 2 orang, saya dan Mbak Nanda. Terus untuk di Universitas Muhammadiyah sendiri itu sekitar ada 7 orang, dan sisanya dari universitas lain di Kabupaten Gresik. Wah, banyak sekali ya ternyata. Kalau kita share sedikit nih Mbak Zia ya, keseharian Mbak Zia sekarang apa nih setelah melakukan lomba tersebut ini? Ya, kesehariannya kembali ke awal ya, kuliah dan mungkin diselingi untuk latihan sedikit biar nggak lupa dengan gimana cara latihannya, gimana jaga pola tidurnya. Oh, berarti kemarin itu ada banyak sekali ya latihan-latihan yang dibutuhkan gitu. Kira-kira memakan berapa waktu lama sih Mbak Zia untuk latihan dan mendapatkan juara itu? Untuk persiapan Porprov sendiri udah dari awal tahun, sekitar tahun 2023 Januari. Dan itu sibuk-sibuknya sih 4-3 bulan sebelum Porprov kemarin. Mbak Zia mungkin bisa dijelaskan sedikit, mungkin teman-teman juga belum tahu nih Porprov itu apa gitu Mbak Zia. Kita bisa tahu nih mungkin dari info Mbak Zia, oh ternyata Porprov itu kayak gini gitu. Untuk Porprov sendiri yaitu ajang olahraga, pekan olahraga yang diadakan di Jawa Timur. Jadi bisa dibilang ajang bergengsi di Jatim sih. Jadi itu keseluruhannya gitu. Iya, hampir banyak cabang olahraga, sekitar berapa ya kemarin? 20 sampai 25 cabur misalnya. Terus gimana sih awalnya Mbak Zia kok bisa tertarik gitu untuk mengikuti lomba arung jeram ini gitu? Untuk awal-awal dulu sih aku ikut di UKM di Universitas Muhammadiyah, yakni UKM Mahapalan, dan di situ kan juga ada arung jeram, tapi belum ke prestasi jadi arung jeram biasa. Terus ada dari Faji Gresik itu datangi di Mahapala buat narik anggota buat ikut lomba-lomba yang ada di semuanya, Jatim, di Surabaya, di nasional. Akhirnya ya aku ikut ke sana dan terjun sampai sekarang. Berarti selain Porprov itu ada ya Mbak Zia lomba-lomba lagi yang Mbak Zia ikuti sebelum-sebelumnya? Untuk lomba sendiri aku mulai dari tahun 2021 itu dari Selekda, terus ada lagi Jordan, terus ada lagi memperingati HUT Marinir, terus ada peringatan HUT Surabaya, dan Porprov tahun 2022, Porprov tahun 2023, dan yang terakhir ini saya ikut babak kualifikasi PON. Oh, berarti pernah mengikuti kualifikasi PON juga ya? Ya, alhamdulillah itu sekitar bulan kemarin di Jawa Barat. Wih, keren sekali Mbak Zia ini ya teman-teman. Kita sering-sering lagi nih Mbak Zia, kan tadi Mbak Zia sudah menjelaskan bahwa sebelum mengikuti lomba pasti kan ada latihan-latihan sebelumnya. Nah, selain latihan untuk hal tersebut, apakah ada latihan fisik tersendiri gitu Mbak Zia yang mungkin dilakukan Mbak Zia untuk mendukung perlombaan tersebut gitu? Untuk latihan fisik sih udah ada jadwalnya sendiri dari Faji ya, jadi kita cuma ngikutin kayak misal pagi kita fokus ke fisik, dan nanti siang atau sorenya kita baru ke teknik di pendayungannya. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya gini Mbak Zia, kan tidak semua orang itu rajin ya. Kita kan pasti mempunyai rasa malas
manusiawi ya. Aku ya biasanya juga agak males ya kalau emang lagi penat-penatnya capek-capek tapi ya gimana lagi itu pilihan kita, jadi harus mau nggak mau ya kita harus makan itu meskipun ya mood biasanya kan aduh ya capek, males nih, tapi kan harus tetap dilawan ya. apa kita punya tujuan lah, tujuan kita buat menang, tujuan kita buat dapat emas, jadi ya ayo kita lawan lah. Berarti motivasinya itu dari tujuan-tujuan kita ya sebenarnya. Itu kalau misalnya kita punya tujuan, baru kita bisa membangun motivasi. Tapi kalau kita nggak punya tujuan ya mungkin bisa ya malas-malasan gitu. Jadi kita lanjutin Mbak Zia. Kalau tadi kan seputar gimana Mbak Zia lombanya, terus latihan-latihannya apa. Nah ini sekarang saya mau tanya terkait dengan support nih Mbak Zia. Apakah lingkungan Mbak Zia sekitar itu misalnya kayak keluarga, teman-teman Mbak Zia itu support gitu kalau misalnya Mbak Zia mau mengikuti lomba tersebut gitu? Ya, alhamdulillah sih untuk lingkungan dari keluarga dan untuk lingkungan teman-teman sih support banget sih, karena lingkungan itu yang mendukung kita gimana kita berproses, gimana kita untuk maju ke depan. Jadi kalau lingkungan kalian nggak dukung pasti nggak bisa kan sampai di titik ini. Jadi untuk dapat dukungan itu kalian harus cari kepercayaan dari lingkungan kalian. Jadi kalau udah dapat kepercayaan dari orang tua, dari teman, ya udah jaga aja kepercayaan itu biar nggak hilang lah, maksudnya biar dukungan mereka itu udah nggak sampai situ aja, terus dan percaya sama kalian. Jadi itu tipsnya ya, mungkin kita harus mengambil kepercayaan mereka dulu nih, baru kita bisa menjalankan hal tersebut gitu. Jadi kita bisa mendapatkan support yang maksimal gitu ya Mbak Zia. Terus selain tadi latihan fisik, apakah ini Mbak Zia ada mental yang harus disiapkan gitu? Kan kalau lomba kan kita nggak selalu menang ya, pasti ada kalahnya juga nih. Pasti kan kita kayak merasa aduh aku gagal nih. Nah itu kan mental kita kan teruji gitu. Kalau Mbak Zia bisa mengatur mental tersebut itu gimana sih Mbak ininya, tipsnya gitu? Untuk lomba itu mental adalah yang paling diuji, terutama pada saat lombanya sendiri ya, karena kalau lomba kita teknik sudah biasa lah, latihan juga fokus ke teknik, jadi pas di hari H itu pasti mental yang diuji. Jadi semakin tinggi mental kita, semakin percaya diri kita, ya kalian bakal bisa nyanyi untuk semuanya. Jadi jangan pernah pesimis ya untuk mental itu. Kamu bisa, kamu bisa. Tanamkan itu aja dalam diri kalian. Jadi apa yang kamu pesimisi itu bakal kejadian, dan apa yang kamu pikirkan kamu bisa, itu pasti kamu bakal bisa. Jadi semacam kayak statement buat diri kita ya. Kalau kita yakin, oh aku harus yakin nih, pasti itu kayak apa ya, sebuah peluang kita untuk berusaha maksimal gitu. Boleh juga Pak untuk tipsnya ya. Mungkin dari teman-teman lain juga bingung nih. Kan biasanya ada ini lomba yang kayak aku ikut lomba ini tapi aku kalah. Jadi kayak mereka langsung ngedown gitu. Ya, mereka nggak punya semangat lagi gitu. Selain ikut Arung Jeram, mungkin kan Mbak Zia juga mengikuti perkuliahan nih dan juga organisasi yang tadi seperti Mapala. Nah, gimana sih Mbak Zia untuk membagi waktunya dari organisasi, terus pendidikan juga, kemudian latihan Arung Jeram juga gitu Mbak Zia? Kan nggak semua mahasiswa ini bisa untuk membagi waktunya gitu loh. Oke, ini membagi waktu sih kembali lagi ke support awal lingkungan sih. Makin lingkungan kalian membantu, lingkungan kalian support, pasti waktu itu bakal jadi kita bisa minta bantuan gitu loh. Kita ke teman ini buat gimana sih tadi perkuliahan, kurangnya apa, tugasnya apa. Jadi pembagian waktu kita tuh bisa terencana, kayak misal hari ini kuliah di jam ini, terus ada organisasi di jam ini, ya tetap apa ya, prioritas kalian. Untuk prioritas kalian yang paling utama itu mana dulu? Kalau kuliah ya udah kuliah dulu, baru setelah itu kita ke prioritas yang lain dulu. Jadi untuk pembagian waktunya itu tergantung prioritas kita masing-masing ya Mbak Zia. Jadi kalau misalnya prioritas kita di kuliah, berarti kan kita mendahulukan kuliah daripada hal yang lainnya. Terus misalnya kalau kita kerja juga berarti kita
prioritaskan kerjanya ya. Terus ini Mbak Zia, kalau misalnya kan nggak mungkin ya kita organisasi terus juga selama kuliah dan selama lomba itu kita nggak mengorbankan salah satunya gitu. Pasti kan ada yang harus dikorbankan gitu. Kan nggak semua berjalan sama gitu dan nggak sesuai ekspektasi juga kan, mungkin ada kendala lah di tengah-tengah gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Zia apa yang Mbak Zia sudah korbankan gitu loh dalam mengikuti lomba Top Prof Jeram kemarin. Untuk sendiri ya waktu, uang, terus apa lagi ya, kuliah yang sempat keteteran sih, karena kan di bulan-bulan menjelang Porprov itu benar-benar sibuknya di latihan, jadi kita fokus latihan, jadi kuliah itu agak berantakan, tapi alhamdulillah sih ada backupan teman sih yang bisa backup biar kuliahku tetap jalan. Terlalu support ya Mbak Zia ya teman-temannya. Bersyukur sih kalau saya punya teman kayak gitu juga kan, sama-sama membantu gitu. Nah itu Mbak Zia kan berarti kalau misalnya ketika Mbak Zia latihan terus nggak bisa mengikuti perkuliahan kan pasti teman-temannya bantu gitu. Kalau misalnya ada tugas mungkin tak bantu tugasnya gini gitu ya. Ya semoga teman-teman juga punya lah teman seperti kayak Mbak Zia ini yang bisa membackup gitu. Terus ini Mbak Zia, apakah kerugian atau misalnya kayak pengorbanan Mbak Zia untuk memilih ini daripada ini tuh apakah terlalu jauh gitu kerugiannya gitu kan? Pasti kalau misalnya Mbak Zia meninggalkan kuliah kan pasti kerugiannya Mbak Zia kan nggak tambahkannya atau kurang paham lah gitu. Mungkin teman-teman juga menjelaskannya masih kurang gitu, itu kan termasuk salah satu kerugian gitu Mbak Zia. Untuk kerugian mungkin ya perspektif orang ya. Jadi kalau menurutku sendiri sih ya karena aku udah milih jalan untuk ikut lomba ini, jadi ya aku harus menerima untuk kuliahnya yang kurang ataupun lain-lain yang kurang maksimal, dan aku sendiri memaksimalkannya di lomba. Jadi apa ya, biar imbang gitu loh. Aku udah ketinggalan ini tapi aku bisa mendapatkan yang lebih dari lomba itu. Berarti harus ada satu yang menonjol dan wow gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita memilih dua hal yang berbeda, kita harus bisa menonjolkan salah satunya. Kalau kita tidak bisa menonjolkan keduanya, jadi ada hal yang spesial gitu. Oh ini ternyata prestasinya seperti ini gitu. Gini Mbak Zia, kalau selama latihan kan di saat musim-musim yang berubah-ubah atau kena panas itu kan orang itu imunnya beda-beda ya. Mbak Zia kalau misalnya sakit atau menjaga imun itu kayak gimana sih Mbak Zia gitu? Untuk jaga imun sendiri sih, kalau aku mungkin pola makan, pola istirahat itu menjaga, terus mungkin tiap pagi itu minum vitamin C biar badanku tetap fit dan bisa berkegiatan ekstrim-ekstrim. Berarti ini ya Mbak Zia diimbangi dengan pola makan, hidup yang sehat gitu. Oke. Terus ini yang terakhir Mbak Zia, pertanyaannya bukan pertanyaan sih sebenarnya, mungkin Mbak Zia mau memberikan pesan dan kesan untuk teman-teman yang sedang nonton nih gitu. Mereka kan pasti mungkin pesan dan kesannya Mbak Zia ini bisa dijadikan semangat gitu untuk mereka, atau motivasi gitu. Mbak Zia aja bisa, kenapa aku nggak bisa gitu? Bisa disampaikan Mbak Zia? Aku nggak motivator ya. Gak apa-apa lah, sekali-sekali jadi motivator gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri sih jangan pernah takut, mencoba, jangan pernah takut untuk berbicara, jangan pernah takut untuk bertanya. Karena kalau kalian takut dan tidak pernah mencoba itu dipastikan gagal. Tapi kalau kalian mau mencoba kan masih ada peluang untuk kalian bisa berhasil. Jadi jangan pernah takut apapun yang mau kalian kerjakan. Oh, berarti intinya kita harus percaya diri. Lebih baik gagal saat mencoba daripada tidak sama sekali. Oke. Begitu teman-teman pesan dan kesan dari Mbak Zia. Mungkin sudah sampai sini saja ya ininya podcastnya. Kita kembali lagi untuk podcast selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah penjelasan maupun dari Mbak Zia. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.